Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase D. Randan STH. Selamat datang di rumah Tuhan. Minggu ini adalah minggu Prapaskah kedua, di mana kita sedang berada dalam masa-masa penghayatan keagungan kasih Allah dengan mengenang penderitaan dan pengorbanan Yesus yang telah menanggung segala dosa kita, menghantarkan kita menyadari dan mengakui bahwa Kristus telah menebus segala dosa dan menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Dalam saat yang indah ini, kita berkumpul menyembah kepada Tuhan dan juga bersekutu bersama dengan anak-anak kita dalam rangka perayaan HUT SMGT ke-66 yang jatuh pada tanggal 27 Februari 2021 kemarin. Syukur kepada Allah atas anugerahnya, dan semuanya ini hendak kita hayati dalam satu perenungan tema pengakuan yang utuh. Mari kita semuanya berdiri, bersama-sama kita katakan, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan membacakan Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Kita akan baca berbalasan. Mazmur 22 ayat 23
sampai 32. Saya akan baca ayat yang keluar dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membaca ayat yang ke dalam. Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudariku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Mereka akan memberitakan keadilannya. Amin. Mazmur 22 ayat 23 sampai 32 merupakan sebuah iman pemazmur bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang peduli kepada orang yang tertindas. Karena itu pemazmur mengajak kita umatnya untuk memuliakan namanya. Mari kita nyatakan, kunyanyikan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Lalu kemudian kita bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34 sampai 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku,
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita katakan, perintah baru kuberikan padamu. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Kami ada hingga saat ini itu hanya oleh anugerah Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami. Engkau mengetahui jalan pikiran dan tindakan kami. Tidak ada satupun perkara yang tersembunyi dalam pandangan matamu. Kami sungguh menyadari bahwa kami berdosa kepadamu, ya Tuhan. Kami masih sering menampilkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan terkadang kami lebih memilih tetap hidup dalam dosa. Mulut kami menyebut dan memuliakan Tuhan, tetapi hati masih menyimpan amarah, dendam, kesombongan, iri hati, dan dengki. Kami sering menyebabkan hati orang lain terluka hingga akhirnya orang lain mengalami luka batin yang berkepanjangan. Tanpa sadar kami sering tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di Minggu Prapaskah yang kedua ini kami datang dengan kesungguhan dan kerendahan hati. Kami mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah dan tahirkanlah kami. Ampunilah dan kasihilah kami. Mari kita merenungkan segala dosa kita dan kita katakan, bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang
Tuhan, di hari ulang tahun sekolah minggu Gereja Toraja ini, kami sebagai anak-anak memohon ampun apabila sering membuat Tuhan sedih karena kami tidak mendengarkan nasihat orang tua kami. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 4-5. Kita telah ditebus oleh-Nya, dan mari kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Dan kita telah diingatkan dari Mazmur 22 ayat 25-26. Di situ dikatakan, karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sambil persembahan dijalankan, mari kita katakan lagi dalam hati kita, aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Terimalah persembahanku yang ku berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan.
Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika Tuhan masih tetap memelihara kehidupan kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani hari ini. Sebagai tanda syukur kami Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah ini persembahan berguna bagi pelayanan-Mu, dan yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan tetap memberkati, dan biarlah itu berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sekali lagi kita menyatakan ungkapan syukur kita, kebaikan Tuhan kepada kita semua, karena sampai saat ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk beribadah, masih bisa menikmati anugerah Tuhan, melihat ciptaannya walaupun saat ini hujan, tetap kita katakan, kunaikan lagu yang merdu, mazmur pujian kita kepadanya. Kunaikan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karya-Mu yang agung mencipta semesta. Segala yang Kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Ada 3 perikop yang akan kita baca. Bacaan yang pertama dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 7, dan dilanjutkan pada ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25, dan kemudian kita lanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38, yang merupakan bacaan utama pada hari Minggu ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Engkau telah menyertai kami Tuhan sepekan lamanya. Bahkan Tuhan sudah menyertai kami semalam lamanya, dan Tuhan kembali menghadirkan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Itu karena pertolongan Tuhan, dan semuanya kami ucapkan syukur atasnya. Dalam perhimpunan kami ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami, kuasailah kami, sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu tidak menjadi sia-sia, melainkan mendatangkan kemuliaan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus. Kami yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan pertama terambil dari kitab Kejadian
pasal 17 ayat pertama sampai 7 dan ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari kitab Roma pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, "Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersama-sama bangkit berdiri, lalu kemudian kita melanjutkan pembacaan kita pada pembacaan yang ketiga dari Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian, amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengakuan yang utuh itulah yang menjadi penekanan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, dan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita di semua organisasi gereja yang ada, kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih tetap pada komitmen pengakuan kita
Dan yang menjadi komitmen pengakuan kita ialah Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Tentu komitmen pengakuan ini Bapak Ibu Saudara-saudara tidak hanya sebatas ungkapan biasa saja. Jadi sekali lagi, ya jangan hanya menjadi ungkapan biasa atau ungkapan yang sudah lazim untuk dikemukakan. Ya tetapi melalui pengakuan ini, ya kita benar-benar dengan tegas sudah menyatakan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Ya dan setiap kita yang dipanggil untuk mengemukakan hal itu atau menyampaikan hal itu, ya kita dipanggil untuk hidup dan menghidupinya. Ini penting sekali. Jadi pengakuan tentang Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat itu ya tidak hanya sebatas ungkapan saja, tetapi lalu kemudian setiap orang yang menyatakan pengakuan seperti itu, ia dipanggil untuk hidup di dalamnya, bahkan menghidupinya. Yang dimaksudkan dengan menghidupinya ini di sini ialah ya tidak memisahkan hidupnya antara pengakuan dengan perilaku. Hidupnya itulah yang dimaksudkan, ialah semua tindakan dan perilaku kita. Ya mengapa harus demikian? Ya supaya kita tetap berada dalam pengakuan itu, lalu kemudian kita tidak pernah keluar dari ya koridor pengakuan itu, lalu kemudian menyatakan penolakan secara terbuka. Ya kepada Kristus yang pernah kita akui. Nah, tak dapat disangkal Bapak Ibu Saudara-saudara, ya dan saya kira kita semua membuka mata untuk itu dan membuka telinga untuk mendengar semua berita. Ya bahwa ada orang Kristen yang secara terbuka untuk menyatakan penolakan terhadap kehadiran Yesus dalam hidup ini, bahkan kehadiran Yesus dalam dunia ini. Ya tak terkecuali kepada orang-orang yang merasa atau yang mengaku diri sebagai milik Tuhan atau sebagai umat Tuhan, ya menyatakan penolakan secara terbuka. Ya seperti yang dinyatakan dalam perikop pembacaan, khususnya bacaan utama kita. Di situ dikatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak. Siapa yang menolak? Menolak kehadiran Yesus ialah tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Bukankah mereka-mereka ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah orang-orang yang menjadi teladan, yang selama ini memberitakan tentang Mesias anak Allah yang akan datang untuk memberikan solusi yang terbaik bagi dosa-dosa yang dialami oleh umat manusia. Ya dan perjanjian lama dengan terang menyatakan hal itu. Para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat mengakui Yesus hanya sebatas pada bibir mereka.
Mengakui Mesias hanya sebatas ungkapan belaka. Ya, tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, ya sekalipun Yesus itu sudah menyatakan kuasanya yang luar biasa, melakukan begitu banyak mujizat-mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat mereka dan orang-orang yang pernah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus itu lalu kemudian tercengang. Ya, lalu kemudian mereka menerima karena mereka sudah menyatakan pengakuannya bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Ya, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Yesus mengalami penolakan dari orang-orang yang diharapkan untuk menerima Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang menolak Yesus sesungguhnya bukan hanya oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ya, tetapi juga Petrus. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, Petrus ini adalah ya salah seorang murid kesayangan. Ya, murid kesayangan. Ya, dan boleh dikatakan bahwa Petrus ini ya adalah orang yang senantiasa tampil ke depan, menjadi pemimpin dari semua murid-murid, dari semua rasul-rasul. Ya, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, Petrus sering menyatakan pembelaannya ya terhadap Yesus. Ya, seperti yang dikemukakan dalam perikop pembacaan ini. Ketika Yesus menyampaikan bahwa Ia akan mengalami penolakan, mengalami penderitaan, mengalami penyiksaan, Dia akan dibunuh. Apa yang Petrus katakan? Guru, jangan berkata demikian. Hal itu tidak akan terjadi kepadamu selama saya masih ada. Tidak akan saya biarkan seorang pun yang akan menyentuh engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara, sepintas lalu reaksi Petrus terhadap ungkapan Yesus ini luar biasa. Tentu kita semua akan mengatakan jago Petrus. Lalu kemudian kita ajungkan jempol. Hebat Anda. Anda sudah menyatakan pembelaan terhadap Mesias, terhadap gurunya, terhadap Tuhan Yesus. Ya, sama seperti ketika ada seorang anak, entah itu orang tuanya atau orang lain dalam bahaya, lalu kemudian menyatakan pertolongannya, pembelaannya. Ya, semua orang akan bertepuk tangan dan mengajungkan jempol. Itu luar biasa sekali. Ya, dan saya kira itu wajar. Tapi dalam hal pembelaan Rasul Petrus terhadap Yesus, atas pernyataan Yesus bahwa Ia akan menderita, Ia akan
mengalami siksaan, bahkan mati, itu tidak wajar. Ya sekali lagi, itu adalah pembelaan yang tidak wajar. Ya seandainya wajar, Yesus tidak akan mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Sekali lagi, seandainya pembelaan Petrus adalah pembelaan yang wajar, tidak akan mungkin Yesus mencelah dia dengan mengatakan, "Enyahlah iblis." Ya, mengapa Yesus katakan demikian? Karena yang diucapkan ya oleh Petrus itu bukan ucapan dari Allah. Bukan pembelaan dari Allah. Ya, tetapi adalah ucapan iblis. Iblis memakai atau menggunakan Petrus ya untuk menghalangi karya penyelamatan yang akan dinyatakan oleh Yesus. Itulah sebabnya iblis menggunakan orang terdekatnya, murid kesayangannya. Moga-moga melalui Petrus ia berhasil mensugesti Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Oh iya benar Petrus, baik perkataanmu itu. Dan karena itu saya tidak rela untuk menderita, bahkan mati konyol." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya ialah, mengapa iblis memakai Petrus? Ada apa dengan itu? Iblis dalam keadaan ketakutan menyangkut soal rencana Allah melalui Yesus. Sebab proses penyelamatan bagi dunia ini, Bapak Ibu saudara-saudara, hanya bisa terjadi melalui ya penderitaan dan kematian Yesus. Ya, dan kalau itu terjadi, itu berarti ya bahwa tidak ada lagi kuasa bagi iblis untuk menguasai manusia. Ya, lalu kemudian bersama dengan manusia masuk ke dalam neraka. Ya, karena iblis tahu tidak akan mungkin diselamatkan. Ya, mengapa tidak diselamatkan? Karena iblis itu tidak punya juru selamat. Ia sudah menjadi penghuni neraka, penghuni tetap. Dan kalau manusia diselamatkan, dan itu berarti bahwa tidak ada lagi temannya. Ya, dan karena itu iblis berupaya berat, sekuat tenaga, ya untuk menyatakan sugestinya, pengaruhnya, ya kepada Petrus, memperalat Petrus. Ya, tetapi apa yang terjadi? Apa yang telah direncanakan oleh Allah tidak boleh dihalang-halangi oleh manusia. Manusia yang adalah milik Tuhan itu harus diselamatkan. Dan manusia dan dunia ini bisa diselamatkan hanya dengan kematian Yesus. Tidak ada jalan lain.
Ya karena itu sering kita dengarkan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia, dan dunia ini harus melalui jalan salib, tidak ada jalan yang lain. Ya jadi kalau sampai sekarang ini ada orang mengatakan bahwa selain kematian dan pengorbanan Yesus menjadi jaminan keselamatan, sorry, itu salah besar. Apapun yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini tidak ada hubungannya dengan karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan dalam kaitan dengan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, apalagi di zaman kita sekarang ini, kita harus berhati-hati luar biasa. Ya karena bisa saja kita dipakai orang, atau teman kita dipakai orang, atau sahabat kita dipakai orang, atau orang tua kita dipakai orang, atau anak kita, cucu kita, anggota keluarga kita dipakai orang untuk mempengaruhi diri kita, atau kita yang mempengaruhi mereka. Lalu kemudian seperti rencana iblis menjauhkan kita dari kasih Kristus, lalu keselamatan itu tidak menjadi bagian dari diri kita, ya lalu kemudian keselamatan itu diberikan kepada orang lain. Tak dapat disangkal Bapak Ibu Saudara-saudara, ya bahwa sampai di tahun ini ya ada banyak orang, ya dari orang-orang yang telah mengakui sebagai milik Kristus, sebagai milik Tuhan itu, lalu kemudian meninggalkan. Ya tapi syukur bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Pekerjaan Tuhan itu terus menerus berjalan. Ya dan mengisi kekosongan orang-orang yang telah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan bermurah hati untuk memanggil mereka yang di luar persekutuan, yang tidak percaya lalu kemudian percaya, lalu mengisi tempat orang-orang yang telah meninggalkan Kristus. Dan di republik ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kira ya kita tidak menutup mata dan telinga untuk mendengarkan berita-berita tentang hal itu. Cukup banyak saudara-saudara kita yang lain yang sudah hidup dalam persekutuan dengan Kristus, yang hidup dalam pengakuan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian mereka hidupi itu, dan itulah pengakuan secara utuh. Pengakuan dari bibir, lalu kemudian dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Baik ketika kita dalam persekutuan seperti ini, ketika Tuhan menyuruh kita untuk secara pribadi lepas pribadi, dalam pergaulan kita, di tengah-tengah kerja kita, ketika kita mengembangkan usaha, atau dimanapun kita berada, lalu kemudian ya pengakuan kita tentang Yesus Kristus itu ya terus kita bawa dimanapun kita hadir. Dan kemudian setelah itu lalu kemudian Yesus ya menyatakan kepada orang-orang yang hadir kepada itu pada waktu itu, ya dengan mengatakan kalau Anda semua mau mengikut aku, tentu ya tidak segampang dengan apa yang kamu pikirkan. Ya dan apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kalau mengikut aku itu gampang. Ya, Anda bebas dari berbagai macam bentuk permasalahan pergumulan di seputar kehidupan. Tidak. Ya tetapi yang ia nyatakan ialah kalau Anda ingin mau mengikut saya, Anda harus menyangkal diri dulu. Menyangkal diri Anda. Menyangkal status sosial Anda, menyangkal pangkat jabatan kedudukan Anda, menanggalkan kekayaan dan segala potensi-potensi yang ada pada kita. Ya sebab kalau itu semua yang diandalkan, maka sesungguhnya kita tidak layak untuk menjadi murid Yesus. Ya dan kemudian syarat yang kedua yang disebutkan ialah setiap orang yang mengikut Dia, Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus memikul salib.
bukan memikul salib Yesus. Ya, sekali lagi bukan mengikut salib Yesus. Ya, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu untuk memikul salib Yesus. Yang dapat kita pikul adalah salib kita sendiri. Dan itulah yang Yesus katakan, karena itu kalau kamu ingin mengikut saya, pikullah salib kamu. Dan pada minggu yang lalu, ya saya sudah katakan, ya kalau karena perbuatan kita, lalu kemudian ya kita mengalami konsekuensi dari perbuatan kita itu sendiri, ya itu bukan salib. Tapi kalau Anda melakukan kebenaran, lalu kemudian diperlakukan secara tidak benar dan tidak adil, itulah salib. Itulah salib yang harus Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus pikul. Ya, bukan hanya dalam persekutuan kita, tetapi dimanapun kita berada, salib itu harus kita pikul. Dan tidak mungkin salib kita mau dibebankan kepada orang lain. Ya karena apa? Setiap orang punya salib masing-masing. Dan karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang menjadi pengharapan ya kita semua ialah kiranya Roh Kudus tetap memimpin dan memelihara Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya lalu kemudian kita hidup dalam pengakuan dan kita menghidupinya. Lalu kemudian kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk hidup bersama dengan anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ya apalagi dalam sepekan ini mulai tanggal 21 yang lalu, ya dilaksanakan apa yang disebut dengan pekan sekolah minggu, yang di dalamnya dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Ya untuk apa itu semua? Ya supaya anak-anak kita di sekolah minggu itu mencintai persekutuan ini. Dan supaya mereka semua boleh bertumbuh di dalam iman di dalam Yesus Kristus. Jangan tumbuhkan anak kita itu ya sesuai dengan ya iman dan kepercayaan orang lain. Ya tetapi kita tumbuhkan ya iman anak cucu kita itu berdasarkan pada Yesus Kristus sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya kira itu adalah harapan gereja Tuhan. Supaya mereka menjadi berkat bagi gereja ini dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan pada hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara merupakan puncak dari pekan anak itu sendiri. Yang kemarin ya sekolah minggu ini sudah berulang tahun yang ke-66. Ya dan kalau saya tidak salah tanggal 27 Februari 1955 kalau tidak salah ya 55 guru-guru sekolah minggu ya dalam sidang sinode Am yang kelima organisasi intragerejawi yaitu sekolah minggu telah ditetapkan oleh Gereja Toraja menjadi bagian pelayanan Gereja Toraja. Tidak berarti bahwa sebelumnya tidak ada sekolah minggu. Ada. Ya, namun secara organisasi ya baru mulai pada tanggal 27 Februari tahun 1955. Ya, pelayanan kepada sekolah minggu itu terorganisir secara utuh menjadi bagian pelayanan dari Gereja Toraja. Ya, mengapa demikian? Ya karena sekolah minggu ya adalah salah satu tiang gereja. Kepada mereka lah diletakkan pondasi-pondasi yang kuat. Supaya apa? Supaya gereja ini ke depan boleh tetap bertumbuh dengan baik. Dan di usianya yang ke-66 ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua segenap warga jemaat ialah mendidik mereka, mengarahkan mereka
Terus perkenalkan Kristus ya kepada mereka, supaya dalam menghadapi realita kehidupan ke depan ini mereka tidak pernah goyah. Ya, melainkan mereka juga tetap hidup dalam pengakuan bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian berdasarkan pengakuan itulah yang mereka hidupi sampai akhir hidup mereka. Nah, tentu kita semua bersyukur bahwa baik sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu di jemaat Beringkanaya ini tetap ada. Dan kita percaya akan tetap ada. Mengapa tetap ada? Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap ada juga. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Dan saat ini kita akan menyaksikan secara simbolis HUT SMGT ke-66. Dan kepada Bapak Pendeta Manase boleh maju ke depan. Kepada Ibu Pendeta Adriana Masni boleh maju ke depan. Kemudian Ketua Komisi OIG boleh maju ke depan. Dan Ketua SMGT Jemaat Beringkanaya boleh maju ke depan. Kita akan secara simbolis merayakan hari ulang tahun SMGT yang ke-66. Sambil segala dipersiapkan, kita bernyanyi bersama-sama selamat ulang tahun. Ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Dan kita akan menyaksikan potongan tumpeng. Ini simbolis aja ya, berhubung corona.
Kita sudah menyaksikan secara simbolis dari ulang tahun SMGT ke-66, dan ini adalah harapan anak-anak sekolah minggu untuk SMGT ke depan. Tuhan Yesus sangat baik. Dia selalu menjaga kami, anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus gembala yang baik. Tuhan selalu memimpin dan menyertai semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan selalu bersama kita. Tuhan Yesus penolong yang setia. Tuhan menolong dan memampukan setiap pengurus di jemaat, klasis, dan pusat untuk melayani dengan baik dan penuh sukacita. Tuhan dimuliakan. Kami sungguh bersyukur kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita dengan hikmat-Nya. Haleluya. Sekali lagi saya menjemput kita semua berdiri. Bersama-sama kita katakan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oe oe oh, Allah baik. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oe oe oh, Allah dahsyat. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oe oe oh, Allah baik. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oe oe oh, Allah dahsyat, dahsyat. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkat karena Dia mengasihi kita. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkat karena Dia mengasihi kita. Dialah penjaga kita, Dialah penolong kita, Dialah pemimpin kita. Kita ulang lagi ya, sekali lagi pujian ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oe oe oh, Allah baik. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oe oe oh, Allah dahsyat, dahsyat. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oe oe oh, Allah baik. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oe oe oh, Allah dahsyat, dahsyat. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkat karena Dia
Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkat karena Dia mengasihi kita. Dialah penjaga kita, Dialah penolong kita, Dialah pemimpin kita. Silakan duduk kembali dan mari kita bersama-sama kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas berita keselamatan yang Kau telah kumandangkan bagi dunia ini melalui penderitaan dan kematian-Mu. Dan kiranya itu tetap menjadi pengakuan kami bahwa hal itu terjadi karena kasih-Mu bagi kami, dan kami dapat menghidupinya, dan kami hidup di dalamnya, yang menjadi bagian hidup kami sebagai orang-orang yang menyatakan dengan tegas pengakuan untuk mengikut Engkau, untuk mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Dan terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama dalam persekutuan ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa sepanjang sepekan ini kasih Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami, dan hidup kami menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Memang hal ini kami mengakui ya Tuhan sangat berat bagi kami, tapi kami percaya kami hidup dari janji-Mu bahwa Engkau tetap memberkati kami, menyertai kami sampai akhir zaman apapun yang kami hadapi. Dan itulah menjadi kekuatan iman bagi kami anak-anak-Mu. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur jika dalam sepekan ini Engkau tetap bermurah hati bagi kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, usaha, dan juga pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan kami semua Tuhan berkati, baik kepada kami segenap warga jemaat-Mu juga, kepada kami majelis gereja, pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu, untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu dan juga bersama dengan setiap pekerja gereja. Kami mengakui bahwa tugas ini berat bagi kami, tetapi kami percaya bahwa seberat apapun tugas itu, kalau Engkau telah mempercayakan bagi kami, maka semua tugas yang berat akan menjadi ringan. Dan apa yang kami lakukan akan menjadi berkat bagi kami, bagi kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama sebagai umat-Mu. Dan kami yakin bahwa bersama dengan saudara-saudara kami di gereja-gereja yang ada baik di Indonesia maupun di belahan bumi yang lain, kami bahu-membahu untuk terus-menerus memberitakan akan penderitaan dan kematian Tuhan kami Yesus Kristus sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Ya Bapa kami di surga, terima kasih atas campur tangan Tuhan yang Engkau telah nyatakan dan Engkau akan nyatakan kepada saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, termasuk pada hari ini yang Engkau nyatakan kepada 2 orang saudara kami sesuai dengan warta jemaat, yaitu yang Kau nyatakan kepada Frederick Ampang Tipah, dan juga yang Kau nyatakan kepada Aldo Lisa Patandianan, di mana Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Dan kami yakin pemeliharaan Tuhan Engkau tetap nyatakan untuk perjalanan kehidupan selanjutnya, dan Tuhan tetap menyempurnakan sukacita mereka. Dan juga ya Tuhan kami tetap berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh ayahanda dari Ibu Vince Rasinan yang dirawat di Toraja.
yang dialami oleh Bapak Markus Ropa, ayahanda dari Nyonya Rizka Sallo, yang sekarang ini dirawat di rumah pasca operasi jantung. Dan juga yang dialami oleh Bapak Dharma Kila sekeluarga, dan mereka sekeluarga sedang dirawat di rumah. Yang dialami oleh Bapak Andarias Dalung, yang sekarang ini dirawat di rumah sakit Ibnu Sina. Juga yang dialami oleh anak kekasih kami Mikael, anak dari Bapak Markus sampai Nana. Dan yang juga dialami oleh orang tua kekasih kami, kakek Dea, yang sementara juga dalam perawatan di Makassar. Dan tak lupa kami tetap berdoa untuk Ibu Vince, saudara kekasih kami ini dari Palu, datang untuk pemulihan kesehatannya. Dan pasca operasi, kami yakin Tuhan memberkati. Dan tetap melawat semua saudara-saudara kami yang kami sebutkan namanya satu persatu, dan yang juga kami tidak sempat menyebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Kami yakin Engkau sedang melawat mereka, dan melalui lawatan Tuhan mereka tetap menjadi kuat. Mereka tetap bersemangat untuk melawan setiap jenis penyakit yang menggerogoti bagian tubuh mereka. Dan dari tempat ini bersama dengan segenap warga jemaat-Mu berdoa kepada anak-anak-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah masing-masing. Demikian juga kami yang sedang berobat jalan Tuhan, kami yakin Tuhan tetap melawat kami. Demikian juga dengan orang-orang tua kami yang karena faktor usia mereka dalam tubuh yang lemah, dan kami pun percaya Engkau menguatkan mereka. Setiap kami warga jemaat-Mu, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami, menyertai kami dalam pergumulan kami masing-masing, sehingga kami tetap kuat untuk menghadapi berbagai macam pergumulan di seputar kehidupan kami. Ya Bapa kami di surga, kami pun tetap berdoa untuk segenap anak-anak, cucu-cucu, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan dan pendidikan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menjaga mereka dimanapun Tuhan tempatkan. Bagi anak-anak kami yang sedang dalam proses pertumbuhan, Tuhan berkati. Terlebih khusus ya Tuhan untuk sekolah minggu Gereja Toraja, di semua jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati anak-anak sekolah minggu kami, mulai dari anak Indria sampai anak remaja. Dan kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan Engkau akan tetap nyatakan kepada anak-anak kami melalui pengurus dan guru-guru sekolah minggu yang dengan penuh kesetiaan mereka mengarahkan, mendampingi, dan membimbing anak-anak kami kepada pengenalan yang benar akan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa kami sebagai orang tua dan segenap warga jemaat Tuhan di semua pelayanan dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja, Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kami untuk tetap berdoa kepada anak-anak kami, kepada pengurus sekolah minggu, dan kepada guru-guru sekolah minggu pada setiap aras, baik itu dalam lingkup jemaat, terlebih khusus di jemaat Beringkanaya di tempat ini, dan juga dalam lingkup pelayanan klasis, wilayah, dan sampai kepada pengurus pusat. Tuhan tetap memberkati segenap pengurus dan guru-guru sekolah minggu. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kami bersyukur bersama-sama bahwa pada tanggal 27 Februari kemarin sekolah minggu Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahirannya menjadi 66 tahun. Bahwa selama 66 tahun lamanya kasih Tuhan
tetap menyertai sekolah minggu. Dan kami yakin bahwa Engkau terus menyertai, karena sekolah minggu adalah salah satu tiang gereja, tiang pertumbuhan gereja Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa kami tetap Engkau sertai sebagai gereja dan umat Tuhan. Dan juga tetap memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Dan Engkau tetap memberkati perdamaian dunia ini. Dan memberkati saudara-saudara kami yang mengalami berbagai macam pencobaan di seputar kehidupan, yang mengalami musibah karena berbagai sebab. Tuhan, kuatkan mereka. Kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Dan minggu depan kami boleh kembali untuk berkumpul bersama-sama dalam gedung gereja ini, untuk kemudian melanjutkan akan wujud dari pengakuan kami kepadamu. Ya Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk rencana pengutusan akan pengurus PKBGT Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya periode 2021-2023 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan. Kami yakin dan percaya bahwa rencana ini Tuhan berkati, dan pengurus PKBGT yang terpilih Tuhan tetap memberkati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, dan kerjasama yang baik di antara mereka tetap diwujudkan. Dan inilah doa kami, doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu, beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang tetap senantiasa mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita beribadah. Terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Deran dan STH. Semoga firman yang kita dengar semakin menguatkan iman percaya kita untuk memahami pentingnya mengaku secara utuh. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Prapaskah kedua, selamat beraktivitas dalam sepekan ini. Dan saat ini kami dari guru-guru sekolah minggu akan mengumumkan lomba. Ya, walaupun dalam keadaan pandemi, kami sebagai pengurus tidak kehilangan akal supaya pekan anak ini anak-anak boleh rasakan, dan kami laksanakan lomba lewat online, ayat hafalan dan membaca ayat Alkitab. Dan inilah pemenangnya. Untuk anak Indria, juara 6 itu Tita NTI, juara 5 Tritsi, juara 4 Iciara dari NTI, kemudian juara 3 Anggi UKIP 2, juara 2 Sofi dari UKIP 1, dan juara 1 Sevaya UKIP 2. Kemudian untuk lomba anak kecil juara 6 Septi dari UKIP 2, juara 5 Dwi Odra dari Bontoramba, juara 4 Ichiro NTI, juara 3 Dastan, juara 2 Geisha dari NTI, dan juara 1 Nata dari NTI. Kemudian untuk lomba anak besar, juara 6 Rani, juara 5 Juan NTI, kemudian juara 4 Aulia dari UKIP 2, juara 3 Rindu dari Bontoramba, kemudian juara 2 Alfa dari UKIP 1, dan juara 1 Arthur dari UKIP 2. Kemudian untuk anak remaja, juara 6 Axel dari NTI, kemudian juara 5 Geral UKIP 1,
Juara 4 Chelsea UKIP 2. Juara 3 Yodi UKIP 2. Juara 2 Reno dari UKIP 1. Dan juara 1 Jennifer dari NTI. Setelah ibadah jam 9 pagi, pembagian snack, dan anak-anak yang mendapatkan juara boleh mengambil bingkisannya secara drive-thru di sini, jadi dari jam 11 sampai jam 1 siang. Jadi sekali lagi, anak-anak yang juara boleh mengambil bingkisannya dan snacknya dari jam 11 sampai jam 1 siang secara drive-thru di halaman gereja, karena berhubung hujan jadi mungkin di pastori. Dan anak-anak juga bisa memberikan persembahan syukur untuk pekan anak. Ya, jadi membawa persembahan syukur untuk pertambahan usia SMGT yang ke-66. Demikianlah informasinya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Markus pasal 8 ayat 34 sampai 35 demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus mengandalkan menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Mengaku Yesus sebagai Tuhan bukanlah perkara yang mudah, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini. Omset menurun, penghasilan menurun, tetapi kita selalu diingatkan oleh firman Mazmur 37 ayat 24, dia berkata, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tetaplah katakan, saya mau mengikut Yesus walau susah ataupun menderita. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergilah, Kristus telah mewujudkan cinta kasih-Nya bagimu. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam sepanjang kehidupanmu. Jalanilah hidupmu dengan taat pada perintah-perintah-Nya. Saya mau mengikut Yesus dan menjalani hidup anugerah-Nya. Kiranya Tuhan menolong saya. Karena itu arahkanlah hatimu dan pikiranmu dan hidupmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi setiap orang percaya, mari tunjukkanlah pengakuan yang utuh kepada Kristus dalam berbagai tindakan kehidupan kita dimanapun kita berada. Percayalah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Siap pikul salib, siap menyangkal diri. Ku dengar suara Yesus.
selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku. Aku ikut juru selamat, aku ikut juru selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku, aku ikut